Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Nadia di mata kuliah Manajemen Administratif. Minggu lalu kita setelah belajar tentang definisi dari manajemen administratif, juga tujuan dan fungsi manajemen administratif. Kalian juga sudah berhasil untuk memberikan contoh-contoh bagaimana bentuk dari manajemen administratif tersebut apabila dilakukan di kegiatan keseharian. Sudah saya cek bahwa hasilnya sudah bagus sekali. Kalian sudah bisa memberikan contoh-contoh yang aplikatif seperti bagaimana proses terjadinya perlombaan. Itu ada kegiatan yang namanya perencanaan terlebih dahulu, organisasi terlebih dahulu, lalu bagaimana planningnya dieksekusi sampai akhirnya ada pelaporan hasil kegiatan. Baik, sudah sesuai ya apa yang teman-teman semua kemarin kerjakan. Maka pada minggu ini kita akan beranjak ke pembahasan yang lain, yaitu ruang lingkup manajemen atau budaya organisasi. Sebenarnya budaya organisasi ini dibentuk karena tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan kinerja atau mencapai tujuan atau target dari kerja perusahaan tersebut. Siapa saja yang pada akhirnya menentukan kinerja perusahaan? Tentu saja seorang manajer. Manajer ini ada berbagai macam tingkatan. Baik dia CEO, manajer puncak, si pemilik perusahaan, atau manajer-manajer bidang. Nah, manajer ini memiliki dua peran, yaitu omnipoten dan simbolik. Omnipoten sendiri artinya manajer memiliki tanggung jawab yang luas dan penuh atas tindakan yang sudah dilakukan untuk pengambilan keputusan ke depannya. Sedangkan yang simbolik, yang dimaksud manajer sebagai simbol, bahwa nantinya apabila perusahaan tersebut berhasil mencapai tujuan, perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar, memiliki banyak cabang, pelanggannya sudah ramai, akan dilihat bahwa keberhasilan ini tidak hanya keberhasilan yang dilakukan oleh si manajer. Tidak semata-mata keberhasilan perusahaan ini adalah akibat dari keputusan yang berhasil yang sudah dibuat oleh manajer, tetapi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh banyak karyawan di perusahaan tersebut. Jadi manajer ini hanya sebagai simbol saja. Oh, mungkin karena manajernya adalah orang yang tepat, orang yang hebat, orang yang sudah berpengalaman membuat perusahaan A sukses, lalu dia bikin perusahaan B juga sukses. Tapi ini simbol saja ya. Lalu apa yang dimaksud juga dengan omnipoten yang berikutnya? Nah, apabila perusahaan itu gagal, tidak bisa memperbaiki, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi. Caranya adalah dengan mengganti manajer itu sendiri. Nah, ini disebut dengan omnipoten. Namun, apabila pengaruh dari kinerja perusahaan itu dilihat secara simbolik, manajer sebagai sebuah simbol, maka manajer itu bukanlah yang menanggung semua kesalahan yang sudah dilakukan ketika pengambilan keputusan yang tidak tepat. Karena bisa dijadikan suatu asumsi bahwa manajer ini memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pekerjaannya tidak hanya mengambil keputusan, bisa juga dia mengontrol semua jalannya usaha. Lalu juga omnipoten, yang dimaksud manajer ini sebagai omnipoten adalah asumsi yang dipercaya luas bahwa manajer ini menguasai berbagai bidang, baik bidang keuangan, ada juga bidang development, perencanaan, hingga sumber daya manusia, hingga bidang kerjasama serta evaluasi. Jadi melihatnya adalah bahwa manajer ini memiliki berbagai macam potensi, beragam potensi, sehingga dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki si manajer akan membawa kinerja perusahaan menjadi meningkat atau target perusahaan menjadi tercapai seperti yang direncanakan di awal. Lalu apabila simbolik,
manajer sebagai simbol yang akhirnya kita ingin menilai apakah kinerja itu akan meningkat atau tidak, itu tidak hanya ditujukan bahwa manajer tersebut adalah orang yang tepat untuk memimpin, tetapi dia juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, pelanggan pemerintah, serta pesaing, juga adanya peraturan-peraturan dari kebijakan manajer yang terdahulu. Begitu. Sebenarnya kendala dalam kekuasaan manajer itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Karena tujuan dari perusahaan adalah peningkatan profit dan non-profit. Nah, untuk menilai hasil profit yang sudah dicapai itu disebut dengan penilaian kinerja. Bagaimana untuk mencapainya? Nah, untuk mencapainya itu banyak sekali rintangan. Nah, rintangan ini akan dijabarkan di slide berikutnya, dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang dimaksud lingkungan internal itu adalah budaya organisasi, di mana nilai-nilai yang dibangun di dalam organisasi tersebut yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas karyawan yang bekerja di dalamnya. Sedangkan faktor eksternal itu meliputi lingkungan organisasi baik mikro maupun makro. Maka minggu ini kita akan membahas tentu saja tentang budaya organisasi yang merupakan faktor internal yang merupakan salah satu kendala oleh kendala manajer dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Budaya organisasi sendiri, teman-teman, itu merupakan nilai yang diyakini oleh seluruh karyawan sehingga dilakukan sebuah pekerjaan yang nanti semuanya berpedoman pada nilai-nilai ini. Jadi diyakini bersama, dijadikan sebuah prinsip, sebuah tradisi dan tata cara untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Atau bisa juga bahwa budaya ini merupakan sebuah persepsi dari para stakeholder terhadap suatu organisasi. Stakeholder itu orang-orang yang berpengaruh, yang mempengaruhi perusahaan. Misalnya adalah para pelanggan, para konsumen, ada juga para pemasok atau distributor. Budaya perusahaan ini atau budaya organisasi memiliki sifat yang deskriptif, sifat yang bisa dijabarkan, bisa dijelaskan, bisa diterangkan, bisa dihayati dan dipahami, di mana semua anggota atau semua karyawan organisasi pada akhirnya mengikuti persepsi dan sudut pandang ini yang memang ada awalnya sudah dibentuk. Jadi ibarat perusahaan itu punya sebuah nilai dan pedoman. Lalu kita ketika masuk ke perusahaan tersebut juga harus mengikuti nilai dan pedoman yang sudah dibentuk, yang sudah ada duluan di perusahaan tersebut. Sedangkan budaya ini sendiri terkadang sangat berbeda dengan kelompok atau pribadi dari karyawan. Maka perlu adanya penyamaan persepsi pada akhirnya nanti. Karena budaya ini merupakan sesuatu yang harus diyakini bersama. Sesuatu yang nantinya walaupun latar belakang karyawan berbeda, mereka ini harus memahami, harus meyakini dan menghayati dan dilakukan sebuah refleksi berupa tingkah laku dan praktek perilaku di pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi unsur dari pembentuk budaya organisasi ini adalah nilai-nilai, lalu para tokoh pendiri perusahaan, ada lingkungan usaha tersebut yang awalnya pasti banyak sekali sejarah yang pada akhirnya perusahaan tersebut berdiri hingga sekarang. Ada juga upacara dan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, serta jaringan budaya, karena memang kita tidak lepas dari wilayah atau daerah teritori di mana kita berada. Sedangkan dimensi budaya organisasi sendiri ada 7 menurut Stephen Robin tahun 96. Ada 7 dimensi budaya organisasi. Dimensi ini adalah sebuah dunia atau sebuah lingkungan di mana kita harus memahami dengan baik agar kita bisa menerapkan dari mana asalnya budaya organisasi ini bisa kita nilai pada akhirnya nanti. Karena skala dari penilaian budaya organisasi itu kalau ingin
cek ada 5 atau bisa 7 ya. Skala penilaian itu bisa 5 atau bisa 7 atau bahkan bisa kurang. Penilaiannya adalah budaya organisasi ini sangat kuat, biasa saja, kurang kuat, atau bahkan lemah. Jadi pada akhirnya budaya organisasi ini nanti akan dinilai. Dinilai oleh siapa? Dinilai oleh tentu saja baik pihak internal yaitu perusahaan itu sendiri atau pihak luar yang ingin bekerja sama. Nah, untuk bisa akhirnya menilai sebuah budaya organisasi, kita bisa melihatnya dari 7 sisi atau 7 dunia atau 7 sudut pandang. Nah, sudut pandang ini yang disebut dengan dimensi. Dimensinya yang pertama adalah dimensi inovasi dan pengambilan resiko. Jadi, dimensi ini kita melihat budaya organisasi dengan cara sejauh mana karyawan tersebut didorong untuk memiliki sifat yang inovatif dalam bekerja dan berani dalam mengambil resiko. Jadi bagaimana perusahaan memberikan treatment kepada para karyawannya agar karyawan ini juga memiliki sifat inovatif. Sejauh mana karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan ini berjiwa inovatif, melakukan perubahan-perubahan yang berbeda, melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusan dengan cara yang berbeda dan berani untuk mengambil resiko-resiko tertentu yang pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai target yang diinginkan.